Apa bedanya piano dan keyboard? Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini aku bakal bahas tentang perbedaan piano dan keyboard. Tonton sampai akhir ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Misbah Azmi Rahman, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Musik. Salam kenal ya, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut. Bentuk tutsnya sama, warnanya juga sama, nadanya juga sama. Terus bedanya di mana? Sekilas kalau kita langsung lihat di sini, pasti langsung notice ya perbedaannya di mana. Keyboard itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Makanya kalau kita perhatiin di acara-acara musik, kebanyakannya menggunakan keyboard. Tapi apa cuman itu perbedaannya? Masih banyak loh, yuk kita coba selidiki piano dulu. Nah, ini adalah grand piano, bentuknya besar, biasanya badannya berwarna hitam atau putih. Dan atasnya ini bisa dibuka biar suara yang dihasilkan lebih besar, gak mendem gitu. Nah, terus di dekat tuts ini ada papan berdiri buat nyimpen partitur atau sering disebut stand part, supaya memudahkan kita pada saat main piano sambil baca partitur. Tutsnya ini berjumlah 88, jadi panjang gini. Range nada yang bisa dimainkannya juga jadi lebih luas, dan tutsnya ini lebih berat pas kita pencet dibandingkan dengan keyboard. Terus di bawah ini ada pedal yang bisa diinjek. Yang paling kanan itu biasanya adalah pedal sustain, fungsinya yaitu untuk mengatur panjang pendeknya nada yang diinginkan. Terus gimana sih si piano ini bisa menghasilkan suara? Sumbernya dari mana? Yuk kita lihat dari atas. Nah, sumber suara piano adalah dari strings atau senar yang ini. Ketika kita pencet touch piano ini, ada hammer atau palu yang terangkat naik dan memukul senar sehingga terciptalah suara. Jadi piano ini dapat berfungsi bahkan tanpa menggunakan listrik sama sekali. Nah, ini bagian yang dibiruin adalah letak senarnya ya. Terus ini ada damper. Seperti yang udah dijelaskan tadi, ini berfungsi buat mengatur panjang atau pendeknya nada. Ketika pedal sustain diinjak, damper ini akan terangkat, jadi suara yang dihasilkan akan lebih panjang. Dan ketika tidak diinjak, damper ini akan turun ke bawah dan mengenai senar, sehingga suara yang dihasilkan jadi pendek. Piano juga bisa false loh. Buat mengoreksi nada false tersebut, kita bisa menggunakan tuning pin yang banyak ini. Adapun bentuk lain dari grand piano, yang pertama ada upright piano. Isinya sama seperti grand piano, tapi si badannya berdirikan seperti ini sehingga dapat lebih menghemat tempat. Namun tentu saja berpengaruh pada suara yang dihasilkan. Lalu ada electric piano, ini beda banget sama dua piano yang tadi. Electric piano ini tidak menggunakan string, namun semuanya sudah menggunakan mesin, dan untuk menggunakannya juga kita membutuhkan tenaga listrik. Tapi kelebihannya itu kita bisa bawa kemana-mana si electric piano ini. Dan juga volumenya bisa diatur sehingga nggak terlalu besar. Oke, kita udah bahas piano, sekarang mari kita kupas keyboard. Keyboard pastinya harus menggunakan listrik ya untuk mengoperasikannya. Ada banyak banget jenis dan modelnya dari keyboard ini. Ada yang kecil imut kayak gini, ada yang gagah seperti ini, ada juga yang banyak banget tombolnya udah kayak kokpit pesawat. Ada juga yang kecil banget, ada juga yang sering kita lihat di hajatan. Sampai ada juga yang punya banyak kaki kayak gini buat mainin bass pakai kaki. Lalu apa yang membedakannya dengan piano? Tak lain dan tak bukan adalah fitur. Tombol yang banyak tadi adalah berfungsi untuk mengubah atau memanipulasi sound yang dihasilkan. Kita bisa atur low high-nya, bisa kita atur tajam atau lembutnya, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa memainkan sound alat musik lain di keyboard ini. Lalu ada fitur volume. Kita bisa mengatur volumenya sesuai kebutuhan kita. Kalau aku sih biasanya kecil, nggak terlalu gede karena takut ganggu tetangga. Pada keyboard tertentu, kita bahkan bisa memainkan satu band penuh atau memainkan orkestra hanya dengan menggunakan jari kita loh, yaitu dengan fitur style. Selain itu, kita juga bisa memutar lagu yang sudah ada untuk kita mainkan, seperti karaoke lah. Tapi emang bisa dipakai buat karaoke sih. Bisa juga dipakai untuk merekam apa yang kita mainkan. Lalu ada fungsi split, yaitu memainkan dua sound yang berbeda secara bersamaan. Misalkan tangan kiri kita memainkan sound alat musik bass, sedangkan tangan kanan kita memainkan alat musik gitar. Dan yang terakhir yang cukup terkenal adalah fitur transpose.
Dengan fitur ini kita bisa main di nada dasar manapun hanya dengan menaik atau menurunkan pitch pada tombol transpose ini. Jadi misalkan pencarian kita di nada dasar C major, sedangkan nada yang dihasilkan adalah E mayor. Menurutku keyboard ini mempunyai potensi tak terbatas karena selain fitur-fitur yang dijelaskan tadi, masih banyak fitur-fitur lainnya yang mind blowing banget. Benar-benar memancing kreativitas kita sebagai pemusik khususnya keyboardist. Tapi jika ingin terlihat lebih elegan dan mewah, kita bisa coba mainkan piano. Segitu dulu yang bisa aku jelasin pada kali ini. Semoga teman-teman sekarang sudah paham akan bedanya piano dan keyboard ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen aja pada kolom komentar di bawah ini. Dan terakhir, aku ingetin jangan lupa subscribe, bakalan ada penjelasan lainnya yang tak kalah menarik. Bye, terima kasih.